Halo semuanya, balik sama gue Wan di channel FPL 62. Kali ini gue bakal membahas mengenai Game Week 18, apa aja rencana transfer yang akan gue lakukan, dan apa saja rencana terbaik untuk kita lakukan di Game Week ini. Apakah transfer pemain, atau uninstall FPL. Jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke semuanya, jadi kayaknya di video kali ini bakal jadi video yang pendek aja karena sebenarnya gue udah ngerekam kemarin di Game Week 18 di hari Kamis kemarin, di mana pertandingan belum selesai semua, dan turns out juga banyak info-info baru yang bisa gue update di sini. Jadi gue rasa udah gak relevan lagi video kemarin. Jadinya gue shoot ulang di sini, gue akan review lagi tim gue dan juga membahas mengenai transfer plan. Tapi pertama-tama pastinya di sini gue mau nge-review dulu tim gue di Game Week 17 kemarin, di mana quick recap aja. Gue melakukan minus 8 akhirnya untuk memperbaiki tim gue. Di sini gue masukin Sufal, Gallagher, dan juga Dennis yang gue masukin. Nah, jadi kalau lihat gue minus 8 dan return point gue adalah minus 8. Jadi nggak ada return gitu ya. Jadi di sini returnnya adalah 0. Kalau bisa lihat Sufal minus 2, Gallagher 2, 0, dan Dennis nggak main gitu ya. Hanya minus 8 gue nggak dapat return apa-apa. Dan di sini total poin gue adalah 62 kemarin di Game Week 17, dengan over ranking pastinya turun banget ya, dari 13.000 keluar top 20k ke 21.600 ranking gue. Nah sekarang dari kiper dulu, Ramsdale clean sheet cuma dapat kartu kuning, James dapat assist walaupun gak clean sheet ya. TAA luar biasa banget, 3 bonus poin. Sufal kartu merah, gak bakal bermain di Game Week 18 nantinya. Bernardo cedera di babak pertama, tapi gue rasa hopefully dia bakal bisa bermain lagi nantinya untuk Game Week 18. Jota cetak gol walaupun agak sedikit kontroversial ya golnya. Salah seperti biasa. Gallagher di sini nggak dapet return. Dennis kena COVID. Broja yang luar biasa banget di sini. Broja bisa dibilang lumayan carry tim gue. Bisa dibilang mungkin diferensial juga ya. Gue rasa nggak gitu banyak juga harusnya yang segitu banyaknya yang punya Broja ini. Dan juga Antonio, ya ini udah template-nya Antonio ya, 2 poin doang. Jadi di sini tim gue bisa dibilang bermain dengan 10 pemain doang, dan banyak banget pastinya yang kena COVID juga tim-timnya. Jadi gue akan langsung aja bahas mengenai transfer plan gue nantinya untuk Game Week 18. Oke, di sini gue akan kasih lihat bagaimana tim gue nantinya akan menghadapi Game Week 18 di sini, di mana 3 pemain starting 11 gue nggak bermain, jadi gue cuma punya 8 pemain yang bermain gitu ya. Termasuk di sini bench gue semuanya nggak akan bermain. Dalot, MU juga udah nggak bakal bermain. Gallagher akan ketemu Watford, nggak bisa bermain juga, dan juga Sufal kena kartu merah. Jadinya di sini gue punya 3 pemain yang gue rasa pastinya nggak bakal bermain lagi. Di FPL juga udah hilang semua fixture-nya di sini. Jadinya gue rasa untuk transfer plan gue di sini gue punya uang yang lumayan banyak, yaitu 6,2, dengan pastinya cuma 1 free transfer ya, karena gue kemarin udah pakai semua minus 8. Jadinya di sini menurut gue yang gue pastiin harus keluarin adalah pastinya saran gue juga pastiin buat transfer out pemain-pemain dulu yang gak bermain gitu. Apalagi kayak pemain-pemain dari tim-tim yang punya isu COVID baru-baru ini ya, kayak Watford misalnya, dan juga beberapa tim lainnya gitu. Jadi gue rasa gue akan fokus di situ, dimana gue akan keluarin gak bermain di sini adalah semua striker gue gak akan bermain. Southampton sendiri walaupun bisa dibilang fixture-nya juga gak bagus-bagus amat, dan dia udah pasti gak bermain ya, karena dia akan melawan Brentford yang kena COVID juga. Dan di Game Week 19 dia masih bisa ketemu West Ham di sini, dan gua rasa dia pasti di Game Week 19 West Ham nggak ada isu ya kayaknya di Game Week ini juga. Jadi gua rasa gue kayaknya akan keep Broja di sini. Untuk Antonio juga fixture sendiri walaupun dia nggak akan bermain karena dia melawan Norwich yang kena COVID juga. Tapi di Game Week 19 dan 20 dia akan melawan Southampton 19-nya, yang bisa dibilang harusnya udah nggak kena COVID lagi lah ya, harusnya Southampton ini, dan juga Watford harusnya udah sembuh, udah return lagi. Kemudian gue rasa gue akan fokus lagi ke pemain-pemain yang nggak akan bermain, kayak Gallagher juga termasuk di sini walaupun gue baru beli kemarin dia, tapi rencananya gue akan kayaknya transfer out dia, dimana dia akan menghadapi Watford gitu ya, dan Tottenham di sini. Nah Tottenham sendiri gue agak sedikit ragu, ditambah lagi fixture-nya setelah itu 20, 21, 22 ini udah nggak terlalu bagus lagi ya menurut gue. Jadinya gue rasa gue punya opsi lain untuk masukin pemain midfield yang lebih bagus daripada Gallagher ini pastinya. Dimana di sini gue akan keluarin dulu Gallagher dan juga Dennis. Kayaknya gue akan ganti Dennis karena gue masih belum punya Watkins. Di sini gue akan masukin Watkins dengan Aston Villa ini harusnya bermain gitu ya. Gak ada isu COVID, dia akan melawan Burnley di sini. Chelsea juga masih bermain. Setelah itu fixture menurut gue bagus banget sampai dengan Game Week 28. Cuma ketemu MU sama Chelsea yang agak berat, dan Everton mungkin ya.
Jadinya gue rasa gue masih bisa punya opsi untuk masukin dia, walaupun di video kemarin atau di komen gitu ya, gue sempat komen mengenai ada yang nanya apakah Watkins ini oke. Gue rasa gue waktu itu belum jawab, belum terlalu yakin gue untuk si Watkins ini sendiri. Tapi kemarin dia udah berhasil buktiin ke kita ya dengan 12 poin, walaupun lawan Norwich. Tapi gue rasa ya pastinya nggak semua tim ini kayak Norwich gitu ya. Cuma gue rasa untuk fixture sebagus Burnley, Leeds, Brentford, dan masih di sini masih banyak banget yang hijau gitu ya. Gue rasa gue masih punya opsi untuk masukin pemain yang main dulu setidaknya, yaitu gue akan masukin Watkins di sini. Dan untuk Gallagher di sini sisa uangnya 10,6, jadi gue bisa dibilang basically hampir masukin semuanya gitu ya. Dan menurut gue selain Gallagher di sini yang bagus, opsi lainnya juga adalah pastinya Phil Foden dari Manchester City yang nggak kena COVID gitu ya. City sendiri, walaupun gue sendiri pernah bilang bahwa jangan sampai kita triple up sama satu tim karena ini beresiko banget. Tapi kayaknya gue bakal triple up sama Foden kayaknya, karena gue udah nggak mampu lagi ngelawan poin dia terus. Dimana kalau lihat di sini poinnya secara history udah dapat 12 poin kemarin, game 15-7, walaupun kemarin blank gitu ya. Cuma gue rasa belum terlalu terlambat untuk masukin Phil Foden ke dalam tim kita. Di sini akhirnya kayaknya gue bakal lakuin -4 transfernya, yaitu dengan ganti tadi Gallagher dan juga Dennis, yang gue rasa Dennis juga Watford baru COVID, jadi harusnya 2 minggu setelah ini nggak bermain juga. Jadi di pertandingan game 19 harusnya dia udah nggak bermain juga ya. Jadi gue rasa gue akan masukin Foden dan juga Watkins di sini. Jadi kalau lihat pick team, kemungkinan besar gue akan tetap main cuma 10 pemain. Gue nggak akan lakuin -8 lagi, karena menurut gue kayak kemarin gue lakuin -8, ternyata Dennis nggak COVID lagi. Jadi gue rasa gue akan mainnya minusnya dikit-dikit aja gitu ya. Walaupun gue main dengan 10 pemain, tapi setidaknya kayak kemarin gue -8 dan gak return sama sekali kan, dan gue harus transfer out lagi malah. Jadi gue rasa gue akan satu-satu aja. Mungkin di sini Gallagher dengan Foden, dan Dennis sendiri pastinya ke Watkins, dan Brownhill sendiri akan gue keep aja karena dia masih bermain gitu. Sayang banget menurut gue kalau dia masih bermain dan kita keluarin. Jadi gue fokus aja keluarin yang baru nggak bermain gitu ya. Karena di sini ada Gallagher, gue keluarin dia dulu. Gallagher gue keluarin, Dennis gue keluarin, masukin lagi Watkins dan juga Foden. Jadi gue akan bermain dengan 11 pemain, yang satunya nggak bermain yaitu Antonio dengan formasi 3-5-2. Gue akan pasang dulu Antonio dan juga Watkins di situ. Tapi nanti pastinya Antonio nggak bakal bermain ya. Jadi gue rasa sejauh ini kayak gitu rencana transfer gue untuk minggu depan. Gue nggak mau melakukan banyak transfer juga, karena pastinya sayang banget kalau kayak kemarin lagi. Jadi video gue sekian dulu untuk kali ini. Kalau kalian punya komentar atau misalnya punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Gue pasti akan sebisa mungkin jawab pertanyaan kalian. Dan kalau kalian masih suka sama video ini, jangan lupa like. Dan kalau kalian masih terbantu sama channel FPL 62, jangan lupa untuk subscribe channel FPL 62. Thank you semua udah nonton. Dadah.